sebetulnya kita tahu dari awal bahwa kemasuk akaran proyek itu dihalangi oleh ambisi seseorang yang namanya Presiden Jokowi. Dari awal proyek ini sudah pasti gagal karena tidak ada AMDAL. Anda tahu, saya kasih kritik bahwa Presiden Jokowi memutuskan untuk pindah ibu kota ke pusat politik, lalu dia bilang seluruh universitas, apalagi di Kalimantan Timur, bikin riset tentang AMDAL. Lalu Anda udah putuskan, ngapain ada AMDAL lagi? Setahun lalu saya ucapkan satu kalimat yang membuat saya dilaporkan ke Barreskrim. Ada 37 laporan termasuk dari Kalimantan. Saya katakan Jokowi itu bajingan tolol karena bukan soal karenanya, karena dia bikin hoax, yaitu pergi ke Cina, pergi ke Kanada, pergi ke Jepang, pergi ke Amerika, pergi ke Singapura, dan bilang bahwa IKN itu akan menjadi tonggak baru perekonomian Indonesia. Itu kata Jokowi di luar negeri. Lalu saya bilang itu ucapan dari bajingan tolol, karena itu omong kosong. Lalu saya dipenjarain, diancam dari penjarahan. Sekarang Bahlil bilang bahwa yang masuk ke Indonesia investornya nol. Dulu itu yang saya bilang. Jadi coba Anda bayangkan, setelah 10 tahun baru Bahlil mengaku bahwa tidak ada satupun investor untuk IKN. Yang sebelumnya dia bilang ada 1.200 investor nunggu di Kalimantan Timur. Padahal yang saya lihat memang ada yang nunggu 1.200 itu truk-truk tadi yang kekurangan solar itu yang nunggu di potensi. Jadi dari awal saya bikin analisis bahwa IKN itu adalah ambisi seseorang yang menginginkan dia diingat punya legacy. Ambisi, isinya ambisi. Dan ambisi politik hanya bisa dibatalkan oleh APBN. Dan itu yang terjadi sekarang. Ambisi Pak Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat tempat semua orang seluruh dunia melihat bahwa ada sebuah ibu kota yang sangat indah dibandingkan dengan ibu kota yang lain, mampu untuk menghidupkan ekonomi rakyat, akan dialiri oleh air dari dalam tanah IKN sendiri, akan ada listrik yang diproduksi lewat panel matahari, akan ada burung berterbangan di sekitar kota, akan ada listrik yang dihidupkan dengan kedipan mata. Semua itu memang ada, yaitu di laptop Pak Jokowi. Adanya di laptop. Faktanya tidak ada. Saya terangkan itu tahun lalu dan saya dilaporkan ke polisi bahwa saya bilang hoax. Memang hoax. Coba kita lihat data terakhir, fakta terakhir. 2 pejabat otorita mengundurkan diri dan boleh sebut apa penyebabnya, diganti oleh 2 pejabat setingkat menteri, Menteri PUPR dan Menteri ATR. Menteri ATR sebagai otoritas baru, wakil otoritas baru IKN, 3 hari lalu pergi ke DPR minta tambahan anggaran 27 triliun untuk pemeliharaan IKN yang baru mulai di beberapa bagian mulai dibuat untuk diresmikan 17 Agustus. Minta 27 triliun. Padahal 2 jam sebelumnya Sri Mulyani bilang dana untuk APB untuk biaya IKN tinggal 16 triliun. Tidak ada bagaimana di dalam kabinet sendiri tidak ada koordinasi data. Sri Mulyani bilang gue tinggal punya 16 triliun, yang saya bilang gue butuh 27 triliun. Gimana? Artinya apa yang diputuskan di sidang kabinet? Jadi menunjukkan dengan baik bahwa ini bakal jadi proyek mangkrak. Supaya dia tidak mangkrak, Jokowi pakai segala cara untuk membujuk masyarakat supaya percaya pada mitos bahwa IKN itu akan jadi kenyataan di 17 Agustus 2024 nanti. Oke, dia ucapkan itu. Tapi kita lihat ada keraguan dalam ucapan Presiden Jokowi. Karena Jokowi kemudian bilang, tapi akan ada 2 upacara
kenegaraan, satu di ibu kota baru IKN Kalimantan Timur, satu di Istana Negara. Lo ngapain ada dua upacara kalau memang IKN itu udah jadi ibu kota? Ya di sini semua. Jadi itu penanda bahwa Jokowi sendiri ragu bahwa dia bisa bikin upacara bendera di IKN. Dan sangat mungkin, Anda bayangkan, itu duta-duta besar yang ada di Jakarta yang biasa diundang sebagai tamu kehormatan, tahu kondisi IKN, bahwa itu nggak beres. Apalagi mereka berpikir harus pindahin kedutaan besar. Amerika Serikat baru bikin kedutaan baru di Merdeka Selatan dengan kemewahan, security on top. Dia dipaksa pindah ke Kalimantan, mana mau ya? Demikian juga duta-duta besar yang melihat bahwa ini sinyal kegagalan, dan mereka negara-negara barat itu akan dicaci maki oleh anak-anak muda di negaranya masing-masing karena mau membantu pemerintah Indonesia yang merusak lingkungan. Jadi soal IKN ini bukan sekedar soal ambisi presiden yang akan dibatalkan oleh APBN, tapi juga kehendak untuk memperlihatkan bahwa Kalimantan sedang dirusak oleh seorang yang punya ambisi bagi keluarganya, bagi dinastinya. Itu masalah utama kita tuh. Jadi kalau saya tahu di tempat ini ada ambiguitas antara menginginkan IKN jadi sehingga ada trickle down ke dalam ekonomi, dan mereka yang meragukan ini jadi apa enggak. Jadi Anda bayangkan nasib Kalimantan Timur diombang-ambingkan oleh kalimat Jokowi yang berbelit-belit. Iya apa enggak tuh? Pindah apa tidak? Apakah ibu kota sudah resmi dipindahkan? Jokowi bilang bahwa nanti tunggu Pak Prabowo yang akan mengeluarkan kepres pemindahan ibu kota. Kalau Anda tanya, wartawan tanya pada Pak Prabowo, apa benar akan dipindahkan? Pak Prabowo nggak bisa jawab karena dia masih terikat pada semacam keyakinan bahwa dia akan meneruskan IKN itu sebagai legacy dari Jokowi. Tapi dia tahu bahwa keadaan APBN tidak mungkin membiayai IKN. Karena itu secara formal, secara official, salah seorang petinggi Gerindra yang adalah pemikir ekonomi, mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Djuandono, mengatakan bagi Gerindra lebih baik memberi makan siang daripada melanjutkan IKN. Dan itu belum pernah dikoreksi oleh Pak Prabowo. Artinya di kepala Prabowo memang tidak mungkin anggaran yang tersedia itu dipakai untuk IKN sekaligus dipakai untuk program solidaritas manusia yang dipromosikan oleh Pak Prabowo, itu makan siang. Jadi dengan kata lain, nasib IKN itu ditentukan oleh ada tidaknya anggaran untuk membiayai itu, dan bagi Prabowo tidak mungkin membiayai itu. Jadi sebetulnya dari awal kita akan lihat itu proyek bakal mangkrak. Dengan saya kira APBN pasti mangkrak, investor asing tidak mau tanam modal di sini karena dua alasan: status tanah dan stabilitas politik. Itu dasarnya. Itu juga dibenarkan oleh ketua kepala menteri siapa namanya ini, Agus Harimurti di ATR, yang mengatakan ada 8.000 hektar lahan di IKN yang masih bermasalah. Oh, kami akan bereskan. Iya, bukan soal bereskan. Masalah itu tidak pernah dilihat sebagai masalah sosial. Soal itu masalah hukum. Artinya akan ada pengusuran. Jadi sebetulnya kita tahu dari awal bahwa kemasukakalan proyek itu dihalangi oleh ambisi seseorang yang namanya Presiden Jokowi. Dari awal proyek ini sudah pasti gagal karena tidak ada AMDAL. Anda tahu, saya kasih kritik bahwa Presiden Jokowi memutuskan untuk pindah ibu kota ke pusat politik, lalu dia bilang seluruh universitas, apalagi di Kalimantan Timur, bikin riset tentang AMDAL. Lalu Anda udah putuskan, ngapain ada AMDAL lagi? Kan mestinya kalau otaknya bagus, kalau beta karotennya cukup di kepala presiden, mestinya AMDAL dulu baru bikin keputusan politik. Kan begitu dasar pikirannya. Jadi sekali lagi, kalau kita pergi ke luar negeri bicara dengan
diplomatasi, research internasional, isu IKN ini udah jadi isu olok-olok dunia terhadap Indonesia. Tapi nggak mungkin masuk ke Indonesia isu itu, karena akan dipakai headline lain untuk menutup isu kegagalan IKN. Jadi kita ingin supaya ada semacam kemampuan kita untuk mendeteksi lebih awal bahwa ini barang yang akan mangkrak. Dan itu yang menyebabkan seluruh perencanaan ekonomi pembangunan yang akan diwujudkan dalam pemerintahan Pak Prabowo ada juga dalam kebimbangan. Karena IKN ini adalah pertaruhan Jokowi. Bagi Jokowi yang lain mungkin nggak perlu, tapi dia diingat sebagai bapak ibu kota negara. Bagian ini saya kira yang bisa kita diskusikan supaya kita dari awal tahu bahwa seluruh sistem atau seluruh industri Jokowi itu dia letakkan pada hal yang irasional. Kita mungkin bisa bayangkan bahwa IKN ini akan jadi semacam the Tower of Babel, menara Babel yang berantakan oleh Tuhan karena Tuhan tidak mau berinvestasi pada kedunguan seorang presiden.